warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi sama Ibu, sama pelajaran matematika. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar melanjutkan mungkin ya sama materi yang sudah minggu lalu tentang segi 4 dan segi 3 ya. Mungkin ada kelas yang sudah pernah belajar segi 4 dan segi 3, nggak ada salahnya ya kita belajar lagi tentang segi 4, segi 3 untuk mengingat. Coba apa saja yang termasuk segi 4? Oke, sebutin ya. Ada apa? Ya, ada persegi panjang, persegi, apalagi? Ya, ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan yang lainnya ya. Kemudian segitiga. Ini KI yang akan kita pelajari hari ini, KD-nya ya. Ibu langsung ke uraian materi aja ya. Yang pertama, persegi panjang, segi 4 yang akan kita pelajari untuk pekan ini tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang mempunyai 4 sudut siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Lihat, segi 4 mempunyai 4 sudut siku-siku nih. Satu ya, mulai dari A. Sudut A nih siku-siku, B, C, D. Dan memiliki apa lagi? Sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang. Mana sisi yang berhadapan? AB sejajarnya dengan DC. Kira-kira sama panjang enggak? Sama panjang kan? Ya. Kemudian sisi AD sejajar juga dengan BC dan berhadapan, itu sejajar sama panjang juga. Jadi persegi panjang karena segi 4 pasti memiliki sisinya 4 sudut siku-siku, kemudian sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang. Sifat-sifat dari gambar persegi panjang kita perhatikan satu-satu. Sifatnya yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang yang tadi itu ya. Ini lambang sejajarnya pakai seperti garis miring 2 kali double ya. AB sejajar CD, lihat. AB sejajar CD. Kemudian AC yang ini sejajar BD. Nah, panjangnya juga sama ya. Yang berhadapan itu sama nih, AB sama dengan CD, AC sama dengan BD. Kemudian 4 buah sudutnya siku-siku tadi, sebutkan lagi yang mana saja? A, B, C, D. Kemudian kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Nih diagonalnya. Diagonal AD sama BC itu pasti sama panjang. Dan pasti membagi persegi panjang ini menjadi 2 bagian sama besar. Ya. Dan akan membagi 2 diagonal yang dipotong itu juga sama panjang. Kemudian mempunyai 2 buah simetri lipat dan 2 buah simetri putar. Lihat, bangun persegi panjang ini bisa dilipatnya sebanyak 2 kali tetap pada bentuk semula. Di sini nih, dari sini straight yang horizontalnya. Kemudian dari atas ke bawah yang vertikalnya. Kalau dilipat, AC akan menempati sisi BD. A-nya pindah ke B, C-nya pindah ke D dan bertukar. D ke C, B ke A. Tapi kalau dilipatnya horizontal, akan yang bertukar tempat itu A ke C, C ke A, B ke D, D ke B ya. Begitupun sebaliknya ya. Kemudian simetri putar cuma 2 kali. A diputar, kalau sampai B nanti bentuknya tidak persis seperti persegi panjang semula, tapi ketika A-nya diputar 180 derajat, A-nya ke D, tukeran nanti D-nya ke A, B-nya ke C, C-nya ke B. Nah, itu ya. Jadi bisa diputar sebanyak 2 kali. Jadi kalau ditanya persegi panjang berapa kali dapat menempati bingkainya, itu jawabannya 4 kali karena bisa dilipat 2 kali, diputarnya 2 kali. Kemudian lanjut ke keliling dan luas persegi panjang. Nah, ini yang harus selalu kalian pahami dan kalian hafalkan karena nanti selanjutnya itu akan terus belajar menghitung ya tentang keliling dan luas persegi panjang. Keliling, kalau kalian
mengelilingi lapangan. Dulu waktu sekolah mengelilingi lapangan MTSN, bukan dulu ya, kemarin-kemarin ketika pelajaran olahraga. Kalian misalkan berada di titik A, disuruh mengelilingi lapangan kembali lagi ke A. Kalau dihitung berapa panjangnya, pasti kalian akan mengukur panjang dari AC ditambah dari C ke D, dari D ke B, dari B ke A, ya. Nah, itu berarti menjumlahkan panjang sisi-sisinya. AC berapa? Nah, CD biasanya itu dilambangkannya dengan P, panjang. Dari D ke B atau dari C ke A biasanya itu lambangnya L kecil, huruf L kecil, lebar. Jadi yang sama dengan P, yang atasnya yang ini P, sisi AB. Yang sama dengan L yang ini pasti sisi AC, betul ya. P-nya ada berapa? Ada 2, L-nya juga ada 2. Kalau setengah keliling dari C ke B, kalian cukup menjumlahkan P ditambah L. Karena ini baru setengah keliling, harus 1 keliling, berarti P-nya ada 2, L-nya ada 2. Boleh 2P ditambah 2L, boleh juga sifat distributifnya dipakai ya, 2 dikali P tambah L, P tambah L-nya dikali 2 kali. Kemudian kalau luas, itu biasanya kalian hafal kalau luas ya. Panjang kali lebar. Yang ini, yang bawah boleh dikali yang ini ya. Itu panjang kali lebar. Soal latihannya kita lihat contohnya. Di sini nanti Ibu bagikan filenya ya, supaya kalian belajar juga contoh-contohnya ya. Diketahui persegi panjang dan panjangnya 18. Misal gambarnya masih tetap yang ini. Dari C ke D 18, lebarnya 12, dari D ke B 12 misalkan. Tentukan kelilingnya. Kalian boleh pakai rumus yang ini, yang pertama atau yang kedua. 2P berarti 2 dikali 18 dulu berapa, ditambah 2L, 2 dikali 12 berapa. Atau kalian menjumlahkan dulu pakai rumus yang kedua, yang pertama P tambah L aja, nanti dikali 2. P tambah L 18 tambah 12, ayo berapa? Kemudian baru dikali 2. Ayo cari sendiri. Luasnya pakai rumus yang ini, P kali L. P-nya ganti dengan 18, L-nya ganti dengan 12. Berarti 18 kali 12. Hitung juga ya, kotret sendiri. Kemudian nomor 2 ada gambar seperti ini. Ini sebenarnya gabungan dari beberapa persegi panjang. Kalian boleh bagi di sini atau mendatar, boleh ya, terserah kalian. Dari gambar di samping hitunglah keliling. Ya keliling berarti jumlahkan. Sudah mau dari mana? Mau dari sini dulu boleh. 18. Oh, ini ditambah berapa ya, Bu? Ini lihat angkanya, di sini ada 8, di sini ada 5, di sini 5. Itu pasti sama, seret. Berarti ini juga 5 tambah 8 tambah 5 berapa? Baru ditambah yang ini, sama aja dengan yang mana? Tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu namanya keliling. Luasnya dibagi-bagi nih, boleh dibagi 3 daerah ya. Oh, Bu mau yang ini 1, berarti 18 kali 5. Daerah yang kedua, ini tingginya berapa ya? Kalian hitung, kalau dari sini ke sini 12, berarti dari atas ke paling ke bawah 18, berarti ini berapa nih? Harus berjumlah 18, 12 tambah berapa supaya 18? Yo, tambah berapa? Tambah 6 ya. Berarti 6 atau 8 kali 6. Yang ini sama lagi. Berapa nih sisanya? 5 kali 18, itu luasnya. Nanti ada pengerjaan di bawah ya. Kemudian yang ketiga, sebuah persegi panjang berukuran panjangnya ini 3x tambah 4 dan lebarnya x tambah 6. Jika luas persegi panjangnya 392 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Masukkan ke rumus luas panjang kali lebar. Berarti yang di dalam kurung ini kalian sudah belajar tentang perkalian aljabar. Ayo, kalau 3x tambah 4 dikali x tambah 6 digimanain caranya? Nanti lihat ada sebenarnya di penyelesaian ya. Nah, cara mencari keliling juga boleh seperti ini, boleh luasnya seperti itu, nanti isinya sama tetap ya. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5, sebagai latihan, Ibu gak kasih tahu jawabannya ternyata ya. Nah, ini dikalikan dulu, nanti hasil kalinya kita cari x dulu ya. Kalau sudah ketemu x-nya, masukkan, misalkan ini mah x-nya 5, berarti 3 kali 5 tambah 4 itu panjangnya. Lebarnya x yang ini ganti juga dengan 5. Nanti cari itu mah ya. Baca soalnya. Nah, mungkin itu tentang persegi panjang. Ibu lanjutkan dan persegi ya.
Persegi adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya siku-siku. Nah, tadi juga persegi panjang siku-siku kan ya. Nah, ini juga persegi keempat sisinya siku-siku. Ini definisinya. Persegi adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang. Lihat, ukurannya sama panjang. Beda dengan persegi panjang. Berarti kalau ibu tanya apa perbedaan persegi panjang dan persegi, atau waktu di SD itu dikenalnya dengan bujur sangkar misalkan ya, sama ya persegi dan bujur sangkar. Nah, perbedaannya di letak ukurannya. Kalau persegi panjang itu ukuran panjang dan lebarnya berbeda. Kalau persegi ini keempat sisinya sama panjang. Coba kita lihat sifat-sifatnya ya. Tuh, pasti yang pertamanya semua sisi-sisinya sama panjang. AB sama dengan panjang BC, sama juga dengan panjang CD, sama juga dengan panjang DA ya. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Ini juga pasti ada sisi yang berhadapan dan juga sama panjang. Semua sudutnya sama besar dan siku-siku. Kelihatan ya dari gambar ya. Memiliki 4 sudut, besarnya sama, siku-siku bentuknya ya. Jadi sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D ya. Sifat berikutnya yang D, keempat, diagonal-diagonalnya saling membagi dua dan berpotongan tegak lurus. Kalau tadi persegi panjang tegak lurus gak? Enggak ya. Nah, yang persegi ini tegak lurus. Diagonal AC membagi dua diagonal BD dan tegak lurus di tengah-tengah. Lihat sudutnya siku-siku. Kemudian sifat yang kelima, diagonal-diagonalnya bagi dua sama besar sudut yang dilaluinya. Yang tadi ya. Kalau ini diagonalnya AC. Sudut yang ini, sudut A itu terbagi menjadi dua ya. Memiliki simetri putar tingkat 4 dan 4 buah sumbu simetri. Jadi simetri putar 4, simetri lipatnya 4. Kalau ditanya dapat menempati bingkainya dengan 8 cara ya, 4 tambah 4. Oh, Ibu di mana aja sih dilipatnya? Nih, beda dengan persegi panjang. Horizontal saja sama vertikal saja. Tapi kalau persegi ditambah yang diagonal. AC bisa menjadi simetri lipat. Juga BD juga bisa dilipat di sini. Nanti A bertukaran dengan C, C bertukar dengan A, B dan D yang tetap. Tapi kalau dilipatnya di diagonal yang ini, di yang diagonal AC, dilipat titik mana yang bertukar? Titik D sama B, B ke D, D ke B itu ya. Kemudian diputar Bu di mana? Oh, ini bisa dari D ke C, C pindah ke B, B pindah ke A pindah ke D. Jadi kalau dari titik A itu bisa pindah ke mana aja? Bisa pindah ke D, diputar lagi, pindah ke C, diputar lagi, pindah ke B, kemudian kembali ke tempat semula. Jadi 4 kali simetri putar. Keliling luasnya sebenarnya hampir sama. Kalau tadi 2P tambah L, 2 kali P tambah L, karena sekarang sisinya semuanya sama, yang namanya keliling menjumlahkan keempat sisinya. S tambah S tambah S tambah S. S-nya ada berapa? 4. Iya. Jadi 4 kali S. 4 kali menjumlahkan S ya, 4S. Luas perseginya, kalau tadi persegi panjang itu panjang kali lebar, sekarang karena panjangnya S, lebarnya S, maka luasnya S kali S atau S kuadrat ya. Kita lihat soal latihannya. Diketahui keliling suatu persegi 128. Tentukan yang pertama ukuran sisi persegi. Lihat ukuran sisi persegi tadi gimana? Sama panjang kan? Berarti 128 dibagi 4 berapa? Ayo. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, tentukan luas persegi. Tadi rumusnya apa? Lihat ke atas. Rumusnya sisi kali sisi. Karena sudah diketahui tadi sisinya berapa, tinggal masukkan ke rumus S-nya, ganti ya. Kemudian nomor 2, lihat. Diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang, dengan panjang 16 cm dan lebar 4 cm. Tentukan keliling persegi tersebut. Ayo, ini persegi panjang. Cari dulu keliling persegi panjang. Ini luasnya ya yang sama, maaf. Cari dulu luas persegi panjangnya berapa, kemudian kalian akarkan. Karena nanti sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat. Jadi kalau dibalikannya diakarkan ya. Untuk 3, 4, 5 silahkan kalian latihan ya.
cari penyelesaiannya. Nanti Ibu bagikan filenya Jejar Kenjang mungkin untuk pertemuan berikutnya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Tolong dikerjakan nomor 3, 4, 5-nya, nomor 1 dan 2-nya untuk dipelajari. Terima kasih. Kalian di rumah tetap sehat selalu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga MTS cepat pulih akibat gempanya, akibat banjir kemarin. Kalian bisa offline lagi di sekolah. Walaupun jarak jauh tetap belajar ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.